Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Penerapan Linear Programming dalam Merencanakan Kapasitas Produksi, Peluang, Hambatan, dan Solusi Praktis. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami satu persatu. Dengan saya sendiri, Nur Esa Desevia dengan NIM 64232106. Dengan saya, Anjali Oktaviani dengan NIM 64232103. Saya Rahmastianingsi dengan NIM 64232154. Saya Mima Sarah dengan NIM 64232098. Latar belakang, dalam era persaingan global yang semakin ketat, perusahaan dituntut untuk mampu mengelola sumber daya secara optimal guna mencapai efisiensi dan efektivitas dalam proses produksinya. Salah satu aspek krusial dalam manajemen operasi adalah perencanaan kapasitas produksi. Kesalahan dalam perencanaan kapasitas dapat mengakibatkan kelebihan kapasitas atau kekurangan kapasitas, yang pada akhirnya berdampak pada biaya operasional dan kepuasan pelanggan. Untuk mengatasi tantangan ini, metode kuantitatif secara linear programming atau program linear dapat diterapkan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan. Namun, penerapan linear programming dalam praktik tidak selalu berjalan mulus. Terdapat berbagai hambatan yang kerap dihadapi, mulai dari kurangnya data yang akurat, kompleksitas model yang tinggi, keterbatasan pengetahuan teknis manajer operasional, hingga keterbatasan perangkat lunak pendukung. Definisi linear programming. Menurut Mulyono 2004, program linear programming yang disingkat LP merupakan salah satu teknik operating research yang digunakan paling luas dan diketahui dengan baik. Linear programming adalah suatu metode matematik yang digunakan untuk menentukan solusi optimal dari suatu masalah yang melibatkan fungsi objektif seperti memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya. Dengan mempertimbangkan sejumlah kendala yang bersifat linear, metode ini digunakan untuk membantu mengambil keputusan dalam alokasi sumber daya yang terbatas, seperti bahan baku, tenaga kerja, waktu, atau kapasitas mesin. Agar dapat digunakan secara efisien dan efektif, program linear merupakan metode matematika dalam mengalokasikan sumber daya yang langka untuk mencapai tujuan. Yang selanjutnya adalah metode solusi simple dan sensitivitas. Linear programming atau LP adalah teknik optimasi matematis dalam manajemen sumber daya terbatas. Tujuannya memaksimalkan atau meminimalkan fungsi linear dengan mempertimbangkan kendala-kendala linear. Komponennya meliputi yang pertama fungsi objektif, contohnya max z sama dengan C1x1 ditambah C2x2. Dan kedua, kendala minimalnya A11x1 ditambah A12x2 kurang dari sama dengan B1. Yang ketiga, kendala misalnya A11x1 ditambah A12x2 kurang dari sama dengan B1. Pendekatan ini digunakan secara luas di manufaktur, distribusi, pertanian, dan energi. Yang selanjutnya ada studi kasus dan aplikasi di Indonesia. Electrical panel manufacturing. Yang pertama ada Sulawesi Tenggara 2023, model LP untuk jadwal produksi, target perusahaan 8 panel per hari, LP maksimal hingga 2032 panel per tahun, 235 hari kerja.
Yang kedua ada Aggregate Planning 2021, akan menyederhanakan perencanaan agregat, mencocokkan permintaan, meminimalkan biaya, menghindari stok berlebihan, dan backlog. Yang ketiga, Furniture Manufacturing Cimpaku 2016, LP sederhana untuk produksi perabot, menghasilkan optimal 5 pintu per bulan, sedangkan meja, kursi, jendela tidak diproduksi. Marginnya 2 juta rupiah. Selanjutnya ada lanjutannya, Electrical Panel Manufacturing. Yang pertama, Plastic Buckle Manufacturing 2013. LP dan metode simplex menghasilkan total laba 16.752.000 rupiah per bulan melalui pengaturan bahan baku, jam mesin, dan tenaga kerja. Selanjutnya ada Bakery Operation atau K-Bakery 2021, yaitu model Fuji LP mengakomodasi permintaan tidak pasti, kurang lebihnya 10%, dan memberikan hasil profit lebih optimal daripada LP klasik. Yang ketiga ada Glass Production PT Naruna 2023. LP Simplex mengoptimalkan komposisi produksi 3 jenis gelas untuk memaksimalkan keuntungan. Lalu selanjutnya ada Papercore Manufacture 2023, yaitu menggunakan integer LP ditambah simplex untuk scheduling, meningkatkan margin seharga Rp4.835.880 perak dalam 2 hari. Peningkatannya yaitu 18,8%. Selanjutnya ada Kopi Produksi 2025. LP Simplex menyusun jumlah optimal varian kopi, membantu petani atau kopi UMKM meningkatkan efisiensi dan profitabilitas. Lalu di sini ada metode simplex dan multimedia pengajaran. Metode simplex menjadi dasar di banyak optimasi produksi studi penggunaan multimedia interaktif untuk teknik simplex. Terbukti meningkatkan pemahaman mahasiswa. Berikut beberapa metode simplex. Yang pertama, prinsip dasar metode simplex, yaitu metode simplex adalah teknik iteratif untuk menyelesaikan model linear programming atau LP dalam bentuk standar, menggunakan aljabar linear dan geometri untuk menemukan solusi optimal. Yaitu di sini ada lanjutan metode simplex yang kedua, ada alat visualisasi simplex atau GILP, yaitu Geometric Interactive Linear Programming, adalah alat visualisasi interaktif simplex berbasis browser, ATM, atau Jupyter. Visualisasi interaktif simplex berbasis atau Jupyter membantu siswa mengaitkan langkah-langkah aljabar dengan interpretasi geometri. Umpan baliknya dipakai oleh 100 mahasiswa dan dianggap memudahkan pemahaman. Ada lanjutan metode simplex yang ketiga, yaitu penelitian procedural knowledge, yaitu yang pertama studi dari Mindanao atau MAR 2024, hanya 38,3% mahasiswa yang memahami prosedural metode simplex secara mendalam. Lalu direkomendasikan strategi ajar yang lebih mendalam dan multi-phase untuk meningkatkan pemahaman langkah demi langkah. Lalu di sini ada lanjutan metode simplex. Pengembangan multimedia interaktif di Indonesia. Yang pertama, studi di SMA dan pasar. Pengembangan media berbasis masalah SPLTV meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, nilai lebih dari 84%. Yang kedua, multimedia tutorial berbasis flash atau interaktif juga menunjukkan hasil efektivitas dan keterlibatan tinggi siswa. Lalu, inovasi produk dan kualitas pelayanan. Jurnal Pengaruh Inovasi Produk Furnitur terhadap Pembelian Online atau UPH, April 2021. Inovasi desain dan kualitas mendorong pembelian konsumen. Jurnal Layanan, Variable Reliability, Responsiveness,
assurance berpengaruh terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan. Lalu, selanjutnya multimedia tutorial berbasis flash atau interaktif juga menunjukkan hasil efektivitas dan keterlibatan tinggi siswa. Yang pertama, pendekatan visual mempermudah pemahaman konsep geometris dan aljabar simplex. Yang kedua, pendekatan praktis Excel GeoGebra mendorong pemahaman prosedural lebih dalam. Yang ketiga, e-learning berbasis modul interaktif, misal GILP, model membantu recension dan hasil tes lebih baik. Yang keempat, pengajaran berbasis masalah PBL plus multimedia meningkatkan pemecahan masalah siswa dan motivasi belajar. Lalu lanjutan metode simplex berikutnya, yaitu ada inovasi digital dan minat beli konsumen. Penelitian Innovation Digital Marketing Martabak Arum 4 bulan lalu, marketing digital melalui media sosial, konten kreatif, influencer, langsung meningkatkan minat beli dan loyalitas pelanggan. Digitalisasi dan transformasi operasional. Studi MDPI Sistem 2024, digitalisasi dan kemampuan marketing meningkatkan resilience dan ketahanan bisnis startup atau MSMIS. Transformasi digital dipicu oleh profitabilitas, kepuasan pelanggan, kecepatan pasar. Lanjutan metode simplex, kapabilitas dinamis, dan strategi pemasaran. Transformasi digital mengandalkan kapabilitas dinamis seperti ambidexterity, kemampuan digital, kolaborasi lintas organisasi, dan sistem pengetahuan bersama. Lalu, analisis fungsi produksi. Studi fungsi produksi Cobb Douglas pada usaha pekan ternak Semarang, luas lahan dan biaya bibit berpengaruh positif, tenaga kerja negatif. Kesimpulan, penerapan metode linear programming atau LP dalam merencanakan kapasitas produksi terbukti dapat membantu perusahaan dalam mengoptimalkan sumber daya dan meningkatkan efisiensi operasional. LP mampu menyelesaikan berbagai masalah produksi melalui pendekatan matematis yang sistematis, baik dalam penjadwalan, pengendalian persediaan, hingga pemilihan kombinasi produk yang menguntungkan. Meskipun demikian, penerapannya tidak lepas dari tantangan seperti keterbatasan data, pengetahuan teknis yang belum merata di kalangan manajer operasional, dan kurangnya pemanfaatan teknologi pendukung. Secara keseluruhan, linear programming atau LP adalah alat manajerial yang sangat potensial untuk mendukung pengambilan keputusan strategis di bidang operasional, terutama dalam menghadapi kompleksitas produksi dan tuntutan efisiensi di era persaingan global. Sekian hasil materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.